Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel Lisiu. Kita lanjut untuk materi selanjutnya yaitu operasi teknik kimia 1. Sebelumnya materi tentang agitation, mixing agitation gitu and requirement power ya. Nah, yang sebelumnya itu adalah tentang Newtonian sebenarnya ya. Dan nanti biasanya temannya Newtonian berarti non-Newtonian. Nah, daripada kita membuang waktu lebih lama ya, saya langsung ke arah materinya karena sebenarnya saya mohon maaf dulu karena materinya baru saya selesaikan dan ada beberapa pekerjaan. Jadi dan juga WiFi ini sebenarnya kalau ngeliat edaran dari pemerintah itu ada di sampai akhir di Mei ya, karena lain sebagainya. Jadi kan kita UAS kalau di luar kalender akademik itu ada di awal Juni. Jadi saya rasa kalem dulu aja ya. Toh juga semuanya di situ-situ aja ya. Jadi saya harapkan di sana dan tetap fokus dengan apa yang diajarkan sehingga apa yang kita butuhkan dapat tercapai. Kalau ini sih kenapa jadi lama? Materinya harus saya ulas dulu sampai akhir karena di situ ada beberapa hal yang ketika kita membahas baru halaman itu sebenarnya di halaman detailnya ada di belakang ya. Oke, langsung saya mulai ya untuk operasi teknik kimia 1. Kalau di PDF punyanya Jean Koplis itu ada di halaman 160 ya, halaman 160. Kalau di halaman ininya 146 ya, 146. Nah, ini dia 146. Nah, kemarin baru sampai di perhitungan di sebelah sini ya, tentang dia area laminar K, dia berapa, itu segala macam ya. Oke, sini saya mau lanjut. Sejumlah variasi rasio geometrik dari desain standar dapat memiliki pengaruh yang berbeda terhadap bilangan power, bilangan daya ya, atau NP pada area turbulen dengan variasi pengaduk turbin yang sebagaimana mengikuti B3. Turbulen sudah tahu ya, posisinya ada di NRI-nya 10/4 sampai 10.000. Ini saya nanti pasti akan saya kasih lagi clue-cluenya ya, saya tuliskan kembali agar tidak naik turun sebenarnya. Saya harapkan tidak demikian. Nah, dimana yang untuk turbin 1, untuk turbin 6 bilah terbuka datar, NP-nya setara dengan W per DA dengan pangkat 1,0 ya. 1 kalau sini. Ibarat kata ya jadinya NP-nya hanya setara dengan W per DA saja. Lalu untuk yang turbin 6 bilah terbuka, variasi DA per DT dari 0,25 sampai 0,5. Tidak memiliki pengaruh secara prakteknya terhadap NP. Ya. Oke, poin yang ketiga, dengan turbin 2 bilah terbuka terpasang pada poros yang sama dan jarak antara dua impeller ya, yaitu jarak vertikal antara bagian rata bawah dua turbin setidaknya sama dengan DA. Daya total sebesar 1,9 kali dari satu buah impeller bilah datar. Untuk turbin 2 bilah dengan pitch bersudut 45 derajat, daya juga bersekitar 1,9 kali dari satu buah impeller bilah terpitch. Sedangkan poin yang keempat, sebuah tangki persegi dengan baffle vertikal atau tangki silindris horizontal memiliki bilangan daya NP yang sama sebagai tangki silindris vertikal. Yang ini kan tadi bilangnya tangki horizontal, yang ini tangki silindris vertikal. Akan tetapi perubahan nyata dalam pola aliran itu terjadi. Jadi kalau secara NP-nya mah sama, tapi hanya pola aliran yang berbeda. Lanjut dulu di sini. Bilangan daya NP untuk tipe pengaduk plane anchor ya. Anchor. Menyerupai dengan gambar 34-2B, tetapi kita geser dulu ya. Tetapi tanpa dua palang horizontal adalah sebagai berikut. Untuk NRE-nya kurang dari 100. Dia katakan di sini ada persamaannya dengan NP sekian. Jadi kalau tanpa dua palang horizontal, NRE-nya kurang dari 100, ini persamaannya dipakai NRE-nya. Untuk bilangan powernya, sorry. Nah, dengan DA per DT 0,9, W per DT-nya 0,1, C per DT-nya 0,05.
bilangan daya number power untuk mengaduk helical ribbon ya. Berarti saya ini aja dulu ya. Merah-merahin dulu aja biar, karena ini tuh ada beberapa bagian yang kayak per bab kayak per kajian ya. Saya ulang dulu ya. Ini sebagai bentuk highlight ya sebenarnya. Oke, kita balik lagi. Kamu bisa melakukan seperti ini hanya untuk eye catching ya. Saya balik lagi sini. Jadi balik lagi dengan NRE kurang dari 100, ini persamaan untuk bilangan number powernya, bilangan number power ya. Dengan DA per DT adalah 0,9, W per DT 0,1, C per DT adalah 0,05. Nah, bilangan daya atau number power untuk pengaduk helical ribbon untuk cairan sangat kental untuk NRE di atas 20 sebagaimana mengikuti H2 dan P3. Nih di sini NP-nya. Jadi kalau ada pitch pengaduk per diameter tangkinya adalah 1, ini persamaan yang dipakai. Lalu kalau pitch pengaduk per diameter tangki adalah setengah, maka number powernya ini yang digunakan. Jadi tergantung dari si ininya ya, apa namanya, pitch pengaduknya. Oke, lalu tipe rasio dimensi yang digunakan adalah DA per DT 0,95 dengan rasio yang rendah 0,75 dan W per DT adalah 0,095. Oke, itu baru bahas yang sebelumnya ya. Yang ini selanjutnya ada 3.4F, peningkatan scale up pengaduk. Nah, scale up itu bisa dikatakan memperbesar ukuran ya. Scale up. Jadi kayak upsizing ya. Peningkatan dimensi ukuran ya. Dimensi itu ya sama, peningkatan dimensi. Jadi kayak apa sih saya bilang ya, kayak kamu beli minuman apa tuh, es seruput gitu ya, ada yang medium, large kayak gitu. Nah itu scale up namanya ya. Nah, saya minum dulu ya. Oke. Nah di sini satu pendahuluan. Data eksperimen pada industri proses sering terjadi di sebuah laboratorium atau skala pilot pada sistem pengadukan. Dan hal ini diinginkan untuk meningkatkan scale up hasil menjadi unit skala desain penuh. Jadi rata-rata kita mengerjakan di atas kertas dulu, lalu kita eksperimen di laboratorium, terus kita coba, lalu kita naikkan lagi ke skala pilot plan, baru diaplikasikan. Biasanya seperti itu rata-rata. Karena banyaknya variasi dalam proses menuju scale up, tidak ada metode satupun yang mampu menangani seluruh tipe masalah scale up, dan sejumlah pendekatan scale up tersedia. Jadi terkadang ada beberapa hal kayak kita udah buat SOP, kita ikuti, tiba-tiba ada yang trouble, maka seharusnya kadang-kadang kita pakai pengalaman, kita bisa pakai konsultan juga. Rata-rata seperti itu ya. Konsultan itu maksudnya orang yang expert ya. Lalu di sini dilanjutkan, similaritas geometri itu adalah
rute penting dan paling mudah untuk mencapainya. Similaritas kinematik, similaritas kinematik dapat didefinisikan dalam bentuk rasio kecepatan atau rasio waktu. Similaritas dinamik itu dinamik membutuhkan rasio yang tepat akan viskos inersi dan gaya gravitasi. Bahkan jika similaritas geometrik tercapai, dinamik similaritas kinematik tidak dapat diperoleh dalam waktu yang sama. Jadi tidak ada yang terkadang ada yang tidak bebarengan lah ya kalau bahasanya di sini ya. Oleh sebab karena itu, hal ini sering ditingkatkan oleh pendesain untuk mempercayakan perkiraan dan eksperimen dalam scale up. Di sejumlah kasus, objek utama yang biasanya hadir dalam proses pengadukan sebagaimana mengikuti pergerakan cairan yang sama seperti pencampuran cairan, di mana pergerakan cairan atau berhubungan dengan kecepatan adalah perkiraan yang sama di kedua kasus tersebut. Nah, oke. Yang pertama pergerakan cairan dulu ya, dia bilang. Ini dia bilang pergerakan cairan. Terus yang kedua dia katakan di sini adalah suspensi yang sama dalam padatan. Saya lanjut di sini ya, pergerakan cairan yang sama seperti pencampuran cairan, di mana pergerakan cairan atau berhubungan dengan kecepatan adalah perkiraan yang sama di kedua kasus tersebut. Suspensi yang sama dalam padatan, yang kedua nih ya, poin yang kedua, suspensi yang sama dalam padatan, di mana level suspensi sama. Laju yang sama transfer massa, di mana transfer massa berlangsung selama dalam sebuah fasa cairan dan padat, fasa cair-cair, dan juga seterusnya. Dan laju yang sama, poin yang terakhir laju yang sama juga ya. Tadi ada bahasa transfer massa, jadi sini ada bahasa transfer. Ini kalau nggak salah kalian sedang belajar ya di peristiwa perpindahan panas. Ini nanti ada di bagian sampai halaman berapa nih? 178 kita akan belajar ya. Di halaman itu akan ditunjukkan ya. Saya harapannya kamu mengkomentar jika itu sudah dipelajari. Tapi sebenarnya kalau di peristiwa perpindahan panas itu kamu mempelajari namanya transfer massa dan transfer momentum, karena digabung ini ya. Dan ada bentuk do, jadi ada diferensial parsial segala macamnya. Nah sebenarnya sebelum belajar ini tuh ada depannya, yaitu kimia fisik baik 1 maupun 2. Nanti terusannya dari sini ya adalah menuju termodinamika, teknik kimia 1 dan termodinamika teknik kimia 2 ya. Ini yang seharusnya sudah punya dasarnya ya. Nanti saya tunjukkan, atau saya mau tunjukin dulu ya, kamu mau tahu seperti apa bentuknya. Kalau nggak salah halaman ini 161 ya, saya tulis dulu ya, nanti takut lupa halamannya. Seingat saya di halaman 179. Nah, ini salah satu bentuk transfer massa panasnya nih. Ya, jadi ada penurunan, kalau ini kan densitas ya terhadap waktu, densitas terhadap waktu. Nah, ini tuh ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z. Jadi terlihat bahwa densitas itu akan diturunkan terhadap sumbu X dan juga jadi densitas itu
memiliki gabungan terhadap 3 sumbu, yaitu terhadap X, terhadap Y, terhadap Z. Dan pertama kali ini diajarkan sebenarnya ada di kimia fisik 1. Ya, nanti dia menjelaskan ya. Setelah itu akan dibawa ke kimia fisik 2, lalu akan digodok ke termodinamika 1 ya. Karena kimia fisik 1 itu ada di semester 2 ya. Jadi ini tuh semester 2. Terus kimia fisik 2 itu semester 3. Transfer massa panas ini ini semester 4 ya. Terus termodinamika teknik kimia 1 ini semester 3 dan 2 ya. Ini langsung saya tidak di oke lah, saya termodinamika teknik kimia 2 ini semester 4. Nah, jadi sebenarnya sebelum kamu masuk ke sini tuh kamu udah punya dasar di semester 2. Jadi pertama kali yang paling penting tuh kimia fisik 1 sebenarnya kalau saya kasih tahu. Jadi dasar dari kimia fisik 1 itu akan membawa kamu menuju ke termodinamika teknik 1. Barulah kuat termodinamika 1. Nah, di saat bebarengan itu kamu akan mempelajari kimia fisik 2 yang sebenarnya ini kayak saling berhubungan. Kalau dilihat dari buku buku kurikulum, kimia fisik 1 itu adalah kayak apa ya namanya ya? Syarat ya menuju kimia fisik 2. Dan kimia fisik 1 itu syarat ke termodinamika teknik 1 sebenarnya ya. Jadi jangan sampai dapat nilai E lah kalau bahasanya ya. Nah, dengan demikian nanti begitu dari semester kimia fisik 1 kita termodinamika teknik 1 dan kimia fisik 2. Dari yang 2 ini, kimia fisik 2 dan termo 1 itu akan dibawa ke semester 4. Termoteknik kimia 2 dan juga peristiwa perpindahan panas, karena itu dasarnya. Kalau enggak, nanti kamu melihat ini tuh kayak cacing, kamu ngelihat enggak jelas segala macam. Lalu selain dari yang ini sambil saya jelasin ini ya, nanggung ya. Ada namanya sini vektor ya. Vektor ini sebenarnya tidak diajarkan kalau di teknik kimia. Kenapa? Dianggap sudah dipelajari di SMA ya. Di halaman 180 ya. Nih, SMA dan SMP ini vektor sudah ada sebenarnya. Tapi kalau kamu mau belajar ini lagi bisa. Kamu tinggal buka di channel YouTube, karena saya sempat mengajarkan vektor di teknik elektro. Jadi kamu bisa pakai playlist sebenarnya, karena situ udah saya urutkan ya, atau kamu cari per video yang saya tayangkan ya, monggo silakan dipilih. Lalu kamu pilih yang mana ya? Ini dia, kalkulus integral vektor teorema integral. Nah, di sini udah saya rangkum ya. Biasanya saya rangkumnya per materi. Kalau yang untuk di luar prodi ya. Kalau yang di prodi teknik kimia rata-rata saya membuatnya di apa ya? Per nama mata kuliah. Ini kamu bisa pelajari di sini ya. Kalau kamu mau belajar lagi ini. Nah, bukunya pakai apa? Ini bukunya pakai buku bahasa Inggris, saya lupa ya. Tapi nanti kamu boleh putar di sini. Bukunya bisa kamu download lah ya. Saya lupa bukunya apa ya, Crazy apa ya, Crazy juga kalau nggak salah ya. Ya, Crazy ya. Cuman saya pakai versi yang Inggris kalau nggak salah ya. Nanti dicek lagi. Kamu bisa putar satu aja dari sini karena ini udah saya urutkan ya. Oh sorry, ini harusnya dulu yang ini ya. Ini kamu bisa lihat, ini video keempat yang saya buat ya. Ini materi 1 dari 7, jadi kamu urut ya. Nah, udah saya urutkan ya.
Jadi kamu bisa nonton dengan urut. Jadi itu fungsinya kenapa videonya itu suka saya kasih angka. Ya, videonya saya kasih angka itu agar kamu bisa mengikuti langkah-langkahnya. Misalnya video 54, ya kamu cari aja angka 54 itu teman-temanan. Tapi kalau videonya nanti ada lintas, ya kamu harus pakai bab yang itu. Biasanya kalau di Google Classroom pasti saya update, saya kasih tahu kamu kemana, ya. Dan kalau kamu misalnya bukan mahasiswa teknik kimia yang saya ajar di Unsika, kamu tinggal komen aja, nanti saya bisa bantu yang materi ini kemana lagi, ya. Oke, kita naik lagi ya ke atas ya. Tadi 163 kali ya. 161 ya. Aduh. 161. Oke, sini ya. Ini baru ngejelasin yang ini doang ya. Saya lanjut ke poin 2. Dia bilang ada prosedur scale up. Jadi di sini sebuah sugesti prosedur langkah tiap langkah untuk mengikuti proses scale up didetilkan sebagaimana proses scale up dari kondisi awal di mana ukuran geometrik diberikan tabel 34-1, yaitu untuk DA1, DT1, H1, dan W1. W1 dan seterusnya hingga kondisi akhir DA2, DT2, dan seterusnya. Nah, ini yang pertama dia prosedurnya ya. 1. Hitunglah rasio scale up, yaitu dilambangkan di sini huruf R. Asumsikan bahwa ukuran tangki asal atau original adalah silinder standar dengan DT1 sama dengan H1. Volume H1 adalah ini persamaannya ya. Lalu rasio volumenya adalah ini. Ya, volume 1 terhadap volume 2 ya. Rasio scale up R adalah ini ceritanya. Tadi yang pertama, suruh scale up ya. Setahu saya ada kuliah namanya optimasi proses ya, tapi itu termasuk mata kuliah pilihan ya. Kalau di teknik kimia tuh nggak ada, beda-beda ya kampus itu ya kalau mata kuliah pilihan. Kalau waktu itu saya sempat dapat, dan mungkin nanti kalau ada kesempatan saya kenalkan sedikit ya, walaupun nggak di semester ini, mau semester besok nanti pasti saya selipkan dan kamu bisa tonton di sana ya. Saya lanjut, setelah kita hitung scale up, sekarang kita diminta pergunakan nilai R ini dan terapkan ke semua dimensi pada tabel 34-1 untuk menghitung dimensi baru. Sebagai contoh, DA2 adalah R DA1, J2 adalah R J1. Jadi nanti kalau kamu dapat W1 berarti kan dia W2 sama dengan W2 sama dengan RW1 ya misalnya ya. Jadi kalau kita nanti mau cari W2 itu rumusnya berarti R W1 kan dia bilang, dan seterusnya. Ini ada titik-titik ini ya. Oke, lalu yang ketiga adalah sebuah ketentuan scale up harus dipilih dan diterapkan untuk menentukan kecepatan pengaduk N2, maka digunakan penduplikasian ini ya. Digunakan untuk menduplikasi lagi ya. Jadi ingatnya cipluk tadi, keingatan saya, untuk menduplikasi hasil skala kecil menggunakan N1. Oke. Di mana N sama dengan 1 untuk gerakan cair yang sama. Ya, jadi di sini dia bilang kalau N1 itu untuk cairan yang sama. Terus dia sebutkan lagi dia N/4 untuk suspensi padatan yang sama. Kalau N2/3 itu untuk laju transfer massa yang sama, yang mana ekivalen terhadap daya yang sama per satuan volume. Nilai N didasari dari pertimbangan secara empiris dan teoritis. Oke, lanjut poin keempat. Diketahui N2 daya yang dibutuhkan dapat ditentukan menggunakan persamaan 342 dan gambar 34-4. Jadi kamu bisa pakai di sana ya.
Nah, untuk mengetahui hal yang ini lebih apa ya kalau bahasanya ya. Biasanya dia kasih latihan, ya. Di contoh 34-2, turunan dari lambang aturan scale up. Di sini dia katakan untuk lambang N aturan scale up pada persamaan 34-10 berikut adalah untuk pengadukan turbulen. Ya, jadi sini kasih tahu ya. Mengadukan turbulen di highlight ya maksudnya. Ketika N sama dengan N sama dengan 2/3, daya persatuan adalah konstanta dalam scale up. Minta dicariin lah ini ya. Terus dia nentuin lagi N sama dengan 1, kecepatan tip atau akhir adalah konstanta dalam scale up. Jadi tadi kan di atas ini sudah dijelaskan ya, N1 gerakan cair yang sama, N3/4 adalah untuk suspensi padatan yang sama, dan N sama dengan 2/3 adalah laju transfer massa yang sama. Nah, sekarang dia minta kita bagaimana sih cara menggunakan persamaan-persamaan di atas ya. Dia kasih contoh soal di sini. Nah, di sini penyelesaian untuk bagian A dari gambar 34-4. Number power ya atau bilangan daya adalah konstanta untuk laju turbulen. Kamu suruh pakai persamaan 34-2. Coba kita cari ya 34-2. Ini di 314 kita naik ke atas ya. Nah, 342. Oh, sebelah. Oh, kok nggak ada? Ini dia. Ya, coba kita lihat kalimat sebelumnya. Cukup ribet ya kalau pakai ini ya. Nih dia. Baru ngomong ke sini. Oke, saya balik lagi. Kamu bisa naik ke atas seperti itu. 62. Jadi kamu bisa cek sini ya. Maaf kita agak muter-muter ya, karena ya bolak-balik ya. Jadi kalau kamu mau selesaikan part 2, kamu bisa dari figur 34-4 NP-nya. Terus kamu dapatkan NP-nya berapa. Terus nanti kita cari daya yang pertama. Ya kan yang tadi ya, kayak yang di sini kita tuh sebenarnya cari dulu yang pertama untuk mencari yang kedua ya. Nah, bahwa di sini mencari dayanya adalah number power dikalikan densitas kalikan N kalikan dA1. Nah, sudah selesai. Kemudian untuk daya yang sama persatuan volume P1 per V1 sama dengan P2 per V2. Kamu pakai persamaan 34-6. Yang mana yang puyeng. Naik turun ya. Nah, yang ini. Lanjut. Saya juga bosen kok ya naik turun gini nih. Terus substitusikan P1 dari persamaan 34-11 dan juga persamaan yang serupa untuk P2 ke dalam persamaan 34-12 dan gabungkan dengan persamaan 34-8 sehingga didapatkan ini. Ini kayak cuman persamaannya aja yang diotak-atik ya, belum masukin angka kok ya. Dari N yang sama dengan tadi berapa? 2/3. Untuk bagian B, untuk menyelesaikan persamaan B, pergunakan persamaan 34-10 dengan N sama dengan 1. Mengatur ulang dan mengalihkan dengan Pi. Nah, sehingga terbentuk seperti ini ya. Di mana Pi dt2N2 adalah kecepatan akhir tip dalam kecepatan akhir ini maksudnya tip yang maksud ya, dalam meter per second. Nah, untuk membantu perancang, ini sudah selesai ya, materi yang contoh 342 tadi ya. Saya lanjut ke materi selanjutnya, dia katakan di sini, untuk membantu perancang sistem pengadukan yang baru dan menyediakan sebuah panduan untuk mengevaluasi sistem yang ada, beberapa perkiraan panduan diberikan sebagaimana untuk cairan berviskositas normal.
Untuk pengadukan dan pencampuran fluida ringan 0,1 hingga 0,2 kW per meter pangkat 3, 0,0005 hingga 0,001 horsepower per galon. Ya, untuk pengadukan yang kuat, ya ini dibagi ya. Yang kalau untuk pengadukan yang kuat atau bertenaga dari 0,4 hingga 0,6 kW per meter 3, ini ada range-nya. Ini cuma konversi dari kilowatt per meter 3 ke horsepower per galon ya. Terus ada lagi untuk pengadukan intens atau di mana transfer massa adalah penting, yaitu sekitar 0,8 hingga 2,0. Daya ini dalam kilowatt sebagai daya aktual yang dikirimkan ke fluida seperti yang diberikan pada gambar 34-4 dan persamaan 34-2. Hal ini tidak termasuk daya yang digunakan dalam gearbox atau bearing. Tipe efisiensi motor listrik diberikan dalam bahasan 3.3b sebagaimana perkiraan daya yang hilang dalam gearbox, bearing, dan ketidakefisiensi dalam motor listrik sekitar 30-40% dari daya masuk aktual ke fluida. Jadi kalau misalkan seperti ini biasanya kita melakukan excess. Ada namanya excess. Excess itu berlebih. Excess. Salah ya, excess. Gini. Nanti tolong dicek ya. Saya lupa excessnya gimana nih. Excess, karena suka ngomong aduh. Kayaknya E nya 1 deh kalau dilihat. Ini berlebih. Excess. Ya benar. Jadi kalau kita punya efisiensinya hilang 34-40, berarti kan nanti yang dipakai cuman antara 60-70 ya. Jadi nanti kita ngalikannya misalnya yang pakai itu kan harusnya 100% yang kita inginkan. Ternyata ada yang hilang itu sekitar 30-40%. Ini hampir 40%-nya hilang. Berarti nanti kita tuh 1,4 kalinya daya yang dibutuhkan ya. Jadi kalau misalnya butuh daya 100 kW per meter 3, maka nanti yang kita pasang, kita set itu bukan 100 tapi 140 lebih ya. 140 itu maksudnya 40 akan hilang, 100 bisa dipakaikan ke dalam mesin. Jadi nanti setahu saya sih ini sudah diajarkan di konsep asas teknik kimia 1 ya. Kenapa di sanalah dikenalkan arti kata excess. Jadi kalau kita mau mereaksikan itu selalu menggunakan excess karena ada beberapa hal itu terbuang dan tidak bisa masuk ke dalam proses kita. Jadi kayak mungkin alatnya sudah tua kah ya, atau sedang ada masalah di luar yang tidak diketahui oleh sebuah operator. Ya, jadi ini kalau saya sih pertama kali mendengar kata excess itu asas teknik kimia 1 kalau itu ya. Setidaknya di semester 3 itu sudah paham. Makanya nanti setelah asas teknik kimia 1 nanti dikenalkan konversi, yield, dan itu udah diajarkan. Tapi beberapa materi saya di alat industri kimia saya jelaskan lagi di sana, jadi agar tidak lupa. Oke, ini sudah. Oh, ini contoh soal ya. Oke, sampai di sini dulu karena contoh soal ya, biar nggak terlalu lama videonya, agar 30 menit ya. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya tentang operasi teknik kimia 1, masih tentang mixing agitator and power requirement power. Like, comment, dan share terkait kebutuhan kamu. Saya nanti lanjut lagi tentang video ini. Kita break dulu. Terima kasih atas waktunya dan selamat pagi.